Selamat malam semua, selamat datang di channel saya. Kembali lagi dengan saya, Tony. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kasus pembunuhan terhadap anak berusia 2 tahun. Yang pelakunya merupakan 2 orang anak laki-laki yang masih berusia 10 tahun. Bahkan hukuman yang mereka dapat menjadi kontroversi. Siapakah mereka dan hukuman apa yang mereka dapat? Tanpa berlama-lama, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Intro, mulai. James Patrick Bulger lahir pada tanggal 16 Maret 1990 di Merseyside, Liverpool, Inggris. Dia adalah anak satu-satunya dari pasangan Ralph Stephen Bulger dan Denise Bulger. Pada tanggal 12 Februari 1993, James dan ibunya pergi ke pusat perbelanjaan New Strand. Pada saat Denise, ibunya James, berada di toko daging, dia melepaskan tangannya James untuk beberapa saat mengambil uang receh di dalam dompetnya. Setelah membayar, Denise sadar anaknya tidak ada di sekitarnya. Dia pun panik dan segera menghubungi pihak keamanan di pusat perbelanjaan tersebut untuk membantu menemukan anaknya. Namun sayang hasilnya nihil. Dia kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk membantunya juga menemukan anaknya. Namun sayang lagi-lagi hasilnya nihil. Secerca harapan datang setelah polisi mengecek CCTV yang ada. Di sana terlihat James dibawa oleh 2 anak laki-laki. Melihat hal ini, ayahnya James yang bernama Ralph merasa lebih tenang karena dia pikir tidak mungkin 2 orang anak laki-laki melakukan hal jahat terhadap anaknya. Namun sayangnya setelah 2 hari menghilang, tepatnya pada tanggal 14 Februari 1993, James ditemukan tidak bernyawa. Kondisi tubuhnya bahkan terbelah 2, ditabrak oleh kereta api. Polisi yang mengetahui hal ini segera menyebar rekaman CCTV yang mereka dapat dari pusat perbelanjaan ke media, sambil menjelaskan apa yang terjadi dan untuk mencari 2 anak laki-laki yang bersama James di rekaman tersebut. Tindakan ini tentu saja menyulut kemarahan terhadap warga di Liverpool. Untuk mencari 2 anak laki-laki ini, polisi juga melakukan interogasi kepada beberapa anak laki-laki yang terlihat mirip seperti yang ada di rekaman. Dampak dari hal ini, salah satu anak yang diinterogasi terpaksa harus meninggalkan kota yang dia tinggali karena mendapatkan ancaman dari warga. Jadi saking marahnya warga Liverpool terhadap kasus ini, sampai-sampai hampir main hakim sendiri. Titik terang didapatkan setelah polisi menerima telepon dari seorang wanita yang mengenali salah satu anak yang ada di rekaman CCTV tersebut. Polisi pun menindaklanjuti laporan ini dan segera menginterogasi mereka. Kedua anak laki-laki ini bernama John Venables dan Robert Thompson yang sama-sama masih berumur 10 tahun. Diketahui orang tua dari kedua anak ini telah sama-sama berpisah. Tapi Robert merupakan anak yang sering mendapatkan siksaan dari ayahnya yang sebelumnya meninggalkan ibunya beserta anak-anaknya. Robert adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Setelah ayahnya meninggalkan mereka, ibunya menjadi seorang pemabuk dan anak-anaknya mulai melakukan penyiksaan terhadap satu sama lain. Yang lebih tua akan menyiksa yang lebih muda dan seterusnya. Sedangkan John bisa dibilang memiliki keluarga yang lebih baik jika dibandingkan dengan Robert. Namun ibunya John memiliki watak yang keras dan ditakuti oleh John. John memiliki 2 saudara yang memiliki kesulitan dalam belajar dan berbicara. Di sini mungkin ibunya John lebih banyak menghabiskan waktunya dengan kedua anaknya yang lain dibandingkan dengan John. Mungkin hal ini juga menyebabkan John kurang mendapatkan kasih sayang dari sosok orang tua. Itu dia sedikit informasi tentang mereka berdua. Jika dilihat dari foto mereka seperti anak yang baik gitu. Tapi di dalam hati mereka sangat-sangat jahat. Kita kembali ke dalam kasusnya. Di dalam tempat interogasi yang berbeda dan dengan kecerdikan polisi untuk menggali informasi dari pelaku dan ditambah barang-barang bukti, akhirnya mereka mengakui perbuatan mereka. Namun kedua anak ini saling membela diri dan menyalahkan satu sama lain. Si John bilang ini idenya Robert dan Robert pun bilang ini idenya John. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, akhirnya polisi mengetahui apa yang terjadi dengan James dari tanggal 12 sampai dengan 14 Februari. Di hari hilangnya James, John dan Robert
sama-sama bolos sekolah untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Di sana mereka mencuri beberapa barang, seperti permen, cat biru, baterai, dan masih banyak lagi. Cat birunya ini nanti akan ditemukan di jasadnya James. Selain mencuri barang-barang di pusat perbelanjaan, mereka juga merencanakan untuk menculik anak kecil dan kemudian mendorongnya keluar jalur lintasan biar ditabrak mobil. Gila banget dah, anak 10 tahun memiliki rencana yang seperti ini. Anak 10 tahun harusnya masih berpikir untuk banyak bermain-main gitu, bukan untuk mencelakai seseorang. Setelah mendapatkan targetnya, mereka tidak jadi ingin mendorong di lintasan mobil, tapi mereka ingin mendorong James ke kanal di dekat pusat perbelanjaan. Namun hal ini gagal setelah James menangis sejadi-jadinya dikarenakan dia didorong jatuh dan melukai wajahnya hingga berdarah. Kejadian ini terjadi sebelum mereka sampai di kanal. Mungkin mereka takut menjadi sorotan orang-orang setelah membuat James menangis. Mereka pun membawa James berjalan kaki. Selama di perjalanan, James sudah mendapatkan penyiksaan dan sempat dilihat oleh 38 orang di jalan. Ketika orang menanyakan kenapa James menangis, mereka mengatakan bahwa James sedang tersesat dan mereka ingin membawa James ke kantor polisi setempat. Dan ketika mereka menanyakan kenapa James terluka, mereka pun mengatakan James terjatuh dan dia adalah adik mereka serta ingin membawanya pulang. Orang-orang pun percaya dengan apa yang mereka katakan. Sayang banget gitu, padahal ada 38 orang yang bisa menghentikan mereka. Tapi mungkin karena mereka terlihat sangat polos dan seperti anak baik-baik, jadi orang pada percaya. Setelah mereka berjalan sejauh 4 km, mereka berhenti di perlintasan kereta api yang sepi dan lagi-lagi mulai menyiksa James. Mereka menggunakan barang-barang yang mereka curi dan barang-barang di sekitar mereka untuk menyiksa James. Seperti cat biru yang mereka teteskan ke matanya James, menginjak, menendang, melempari James dengan batu bata, dan masih banyak lagi bentuk penyiksaannya yang sangat-sangat brutal. Tapi tidak bisa saya sampaikan di sini karena terlalu barbar. Apalagi dilakukan oleh anak berusia 10 tahun kepada anak berusia 2 tahun. Cat biru ini nanti akan ditemukan di rumah salah satu pelaku beserta darah James di sepatu mereka yang nantinya akan dijadikan barang bukti. Untuk menghilangkan jejak perbuatan mereka, mereka kemudian menempatkan tubuhnya James di rel kereta api. Hal ini dilakukan untuk biar James meninggal terlihat seperti kecelakaan. Namun hal ini gagal setelah ahli forensik meneliti apa yang terjadi dengan tubuhnya James. Hasil forensik mengatakan James telah meninggal sebelum ditabrak kereta api dan terdapat bentuk-bentuk penyiksaan yang terdapat di tubuhnya James. Bahkan ahli forensik menghabiskan waktu 33 menit untuk menjelaskan luka-luka yang diderita James di persidangan. Bisa dibayangkan betapa ngerinya dan banyaknya luka yang didapatkan James. Kasus ini pun menyebabkan 500 orang pengunjuk rasa berkumpul selama proses persidangan berlangsung. Mereka dinyatakan bersalah dan menjadi pembunuh paling muda dalam sejarah Inggris dan sayangnya hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara pada tanggal 24 November 1993. Tapi yang menjadi kontroversi adalah mereka bukan ditahan di penjara seperti yang kita bayangkan, tapi mereka ditahan di pusat rehabilitasi dengan fasilitas televisi, komputer, dan bahkan boleh keluar ke tempat-tempat tertentu. Sudah dipastikan dana yang digunakan untuk rehabilitasi ini berasal dari dana pemerintah yang besar atau kecilnya berasal dari uang rakyat. Dan seharusnya bukan mereka yang mendapatkan fasilitas ini. Masih banyak orang-orang yang lebih berhak. Hal ini pun membuat rakyat Inggris menjadi semakin marah dan membuat petisi untuk memperberat hukuman mereka. Namun hal ini gagal disetujui. Pada saat mereka bebas di tahun 2001, mereka diberikan identitas baru yang dirahasiakan dari publik untuk melindungi mereka dari warga yang tentu saja masih marah. Serta pemerintah tidak segan-segan menggelontorkan dana untuk melindungi identitas mereka. Seperti memberi denda sebesar 30.000 pound sterling kepada salah satu tabloid yang menerbitkan daftar nama-nama lembaga yang mungkin merehabilitasi mereka. Mengeluarkan dana sebesar 3.000 pound sterling untuk mencegah majalah asing mengungkapkan identitas baru mereka. Dan masih banyak lagi. Jalur hukum pun tidak segan-segan diambil. Mungkin di sini negara mencoba untuk melindungi warga negaranya, tapi apakah yang dilindungi pantas mendapatkannya?
Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Tapi setelah kebebasannya, pada tahun 2010, John Venables dikembalikan ke penjara atas kepemilikan dan mendistribusikan gambar-gambar tidak senonoh dari anak di bawah umur. Dia juga sempat membeberkan identitas aslinya kepada rekan kerjanya, yang tentu saja hal ini dilarang oleh pemerintah. Dia pun dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Ketika John kembali dibebaskan, dia lagi-lagi mendapatkan identitas baru. Tapi pada tahun 2017, dia lagi-lagi dipenjara dikarenakan kasus yang sama, yaitu memiliki dan mendistribusikan foto tidak senonoh anak di bawah umur. Dia divonis 3 tahun 4 bulan. Sekarang seharusnya dia sudah bebas sih, tapi tidak ada yang tahu sekarang dia di mana selain pemerintah. Pemerintah Inggris sempat mempertimbangkan untuk memindahkan John ke Kanada, Australia, atau ke Selandia Baru. Mungkin dia sekarang berada di salah satu negara tersebut atau masih di Inggris. Kita nantikan saja apa yang terjadi dengan John yang kemungkinan akan kembali ke penjara. Sedangkan Robert setelah bebas tidak ada yang mengetahui kabarnya. Tapi pada tahun 2010 dia dilaporkan menjalin hubungan jangka panjang dengan seorang pria yang sudah mengetahui identitas aslinya. Dampak dari kejadian ini, pada tahun 1995, Ralph dan Denise akhirnya bercerai setelah mereka memiliki anak kedua. Denise kembali menikah dengan Stuart Fergus dan mendapatkan 2 orang putra, sedangkan Ralph juga menikah lagi dan mendapatkan 3 anak wanita. Walaupun mereka telah bercerai, mereka tetap berjuang menuntut keadilan terhadap anaknya yang telah meninggal. Ralph meminta agar identitas mereka diumumkan ke publik, namun hal ini ditolak pengadilan. Ibunya James muncul di salah satu acara televisi beserta 3 anaknya. Mereka adalah Michael Fergus dan saudara tirinya Thomas dan Leon. Michael mengungkapkan dalam interviewnya, mereka masih menyimpan kursi kosong untuk James di meja makan setiap perayaan Natal. Bahkan sang ibu masih tetap menceritakan dan mengenalkan seperti apa James itu sampai sekarang. Michael juga menceritakan bagaimana dia tidak diperbolehkan untuk pergi piknik sekolah atau pergi ke toko bersama teman-temannya saat dia masih kecil. Bahkan ketika mereka sudah tumbuh dewasa, Leon mengatakan ibunya akan selalu berjalan di belakang mereka sehingga dia bisa melihat kemana saja mereka akan pergi. Sudah pasti ibunya James ini masih merasa trauma karena kejadian yang dia alami. Itu dia pembahasan dari kasus pembunuhan James, yang pembunuhnya telah bebas dan masih hidup hingga sekarang. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Mungkin saja anaknya Ralph ataupun Denise pernah berpapasan dengan salah satu dari mereka. Tidak ada yang tahu. Bagaimana menurut kalian kasus ini? Silahkan komen di bawah. Itu saja video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta silahkan komen. Mungkin mau menambahkan sesuatu. Bagi kalian yang request untuk membahas suatu kasus atau suatu hal, silahkan komen di bawah atau DM saya melalui Instagram. Siapa tahu bisa kita bahas di video selanjutnya. Baiklah, see you next time. Bye-bye.